Sekilas mengenai aplikasi Bootmaster, ini adalah aplikasi berbasis desktop yang dia terinstall atau terpasang di dalam atau di komputer ataupun laptop. Akan tetapi ini belum bisa diakses secara online, artinya bisa diakses atau berfungsi secara online ya komputernya harus hidup online selama 24 jam. Secara fungsinya, aplikasi Bootmaster ini berfungsi untuk mengirimkan chat semacam broadcast gitu ya ke ribuan kontak tanpa harus disimpan, hanya dengan sekali klik. Di dalam video ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara untuk mengirim pesan menggunakan Bootmaster. Dan nanti kita juga akan coba untuk pelajarin fitur-fitur apa aja yang ada di dalam fitur aplikasi Bootmaster. Sebagai catatan, di sini saya hanya menjual lisensinya. Jadi untuk developernya atau pembuat aplikasinya ini aslinya itu dari di store.mediaplus.me. Ini adalah website resminya asli yang membuat aplikasi Bootmaster ini. Untuk harga harga normalnya atau harga aslinya itu $40. Kalau kita search kursnya dolar ke rupiah. Jadi tadi harga aslinya itu $40, sekitar 599, berarti ya 600.000 lah ya. Nah, harga aslinya itu 600.000 kalau misalnya kita beli langsung dari situs resminya. Kontak personnya itu berasal dari Libanon. Kalau kita lihat di kontaknya di sini, nah ini dia dari orang Libanon. Kita akan langsung aja ke aplikasi, demonstrasi aplikasinya. Jadi setelah kita install kemarin, kita jalankan dulu. Nah, setelah terbuka tampilan awal seperti ini, kondisi masih log off. Untuk mengetahui aplikasi ini sudah teraktivasi atau belum, nanti bisa dicek di bagian menu top barnya ini, bantuan, kemudian view license-nya. Nah, di sini bisa dilihat lisensi yang kita validasikan kemarin itu sudah teraktivasi atau belum. Jadi kalau misalnya dicek atau divalidasi, nanti di sini akan muncul lisensinya gitu ya. Kemudian kita tutup dulu, astagfirullah, malah ketutup aplikasinya. Kalau diklik batal ternyata ini balik nutup aplikasinya. Jadi ini close dari atas saja. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah scan. Sebelum scan juga bisa sih. Di sini kan ada multi user ya, atau multi akun. Jadi cara bikinnya itu dari klik menu file, kemudian create new profile. Nah, di sini misalnya saya buat untuk demo kedua misalnya. Oke kan, nanti akan muncul di desktop ini. Nah, ini kalau misalnya dijalankan keseluruhannya, ini kan ada 5 ya. Kalau 5-5-nya ini dijalankan, nanti juga bisa untuk scan atau mengaktifkan 5 akun WhatsApp sekaligus. Ya, asalkan komputernya atau laptopnya itu mendukung ya untuk misalnya jalan aplikasi. Karena ini cukup makan resource juga. Kita lihat dulu resource yang digunakan untuk Bootmaster ini. Nah, penggunaan memorinya juga paling tinggi. Jadi kalau misalnya laptopnya itu spek Core i3 dan RAM-nya itu masih 4, ya sebaiknya nggak banyak-banyak ya, paling maksimal 2 nih, karena biar nggak terlalu berat. Oke, kita lanjutkan, kita scan barcode dulu. Ini not ready, artinya belum terkoneksi. Jadi kalau misalnya statusnya sudah ready, jadi ini udah bisa kita gunakan. Kita lihat di sini ada statusnya juga, status login sudah, kemudian multi device. Versi WhatsApp yang terbaru atau multi device ini kan bisa aktif di 4 perangkat, bisa online sekaligus. Nah, kemudian di sini kelihatan masa aktif aplikasi ini, aplikasi Bootmaster ini masih tersisa sekitar 3.664 hari untuk bisa digunakan. Setelah kita scan, connect, ini boleh sih kita tutup kalau mau kita tutup, karena statusnya tetap ready di sini. Nanti kalau kita buka ya tetap sama. Nanti boleh kita lihat aja di sini biar kelihatan. Mula-mula pastikan kita sudah mengubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita menggunakan kode negara 62. Tampilannya seperti ini. Ini untuk di bagian tab auto replay ini adalah untuk pengaturan. Ini untuk pengaturan penjawab otomatis. Nanti kita bisa atur tambahkan kata kunci yang ketika diketikkan oleh pengirim pesan nanti akan menjawab secara otomatis dengan pesan yang sudah kita tentukan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada menerima pesan, artinya chat yang masuk ke dalam sini. Ini kalau misalnya kita bersihkan, clear message, ini bersih di sini, tapi tetap ya, di chat WhatsApp yang sini itu nggak terhapus. Jadi tidak masalah kalau misalnya mau di clear. Kemudian yang di tengah ini adalah nomor WhatsApp. Nanti disinilah kita akan memasukkan nomor-nomor WhatsApp tujuan kita yang akan kita broadcast. Kemudian untuk pesan, di sini kita bisa tuliskan pesan kita nanti yang akan kita kirimkan kepada penerimanya. Pesan ini nanti bisa buat banyak ya. Misalnya pesan pertama, kemudian pesan kedua, pesan ketiga. Misalnya kita mau menggunakan template pesan yang
pertama misalnya bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan. Kemudian nanti di bagian bawahnya ini juga ada fitur tambahkan, nanti bisa tambahkan nama lengkap, nama depan, nama belakang, variabel. Nah, variabel itu hanya mendukung 5 variabel dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada fitur icon. Jadi kalau misalnya kita klik nanti akan secara otomatis membuka emoji di website, di browser. Oke, nah setelah muncul nanti kita bisa pilih mana emoji yang akan kita pakai. Misalnya salaman gini, kita klik kemudian copy. Nah, nanti kita pastikan di di sini. Itu untuk menambahkan emoticon. Dan juga bisa kita tambahkan misalnya teks. Ini adalah teks dummy misalnya. Kita blok dan kita klik bold. Di sini artinya untuk supaya cetak tebal atau cetak miring atau ada garis gitu terhapus. Kemudian kita juga di bawahnya sini ada lampiran file atau foto. Ini kita klik tambah tanda garis 3 di sebelah kanan ini. Nah, di sini kita bisa lampirkan gambar, video, PDF, dokumen, dan juga kita bisa clear juga nih teks atau file yang sudah kita lampirkan. Tapi ini filenya tidak lebih dari 1 MB ya. Supportnya saat ini hanya sebatas 1 MB, supaya sebenarnya bisa kalau misalnya yang dimasukkan itu ukuran filenya lebih dari 2 MB misalnya gitu, tapi besar kemungkinan akan error. Misalnya ada 50, nggak usah 50, misalnya ada 10 kontak yang kita kirimi, yang kita lampirkan gambar ataupun filenya itu lebih dari 1 MB, nanti bisa jadi cuma yang menerima teks dan gambarnya itu hanya 5 orang. 5 orang lagi hanya menerima gambar, nggak ada teksnya. Kadang bisa error seperti itu yang saya alamin. Ini menu-menu nanti yang bisa memudahkan kita untuk melakukan atau mengelola aplikasi Bootmaster ini. Tapi untuk saat ini saya hanya akan mempraktekkan bagaimana kita untuk mengirim pesan. Kalau saya tujuannya hanya mengirim pesan ke 1 nomor, saya akan menggunakan manual import. Saya biasa suka begitu aja. Misalnya saya mau ngirim pesan ke nomor saya pribadi, misalnya mau ngirim pesan cuma 1 nomor ya. Oke, nah di sini nanti kita masukkan saja nomornya, atau boleh juga pakai nama, misalnya Guntur. Enter aja, masukkan nomor selanjutnya, misalnya gitu kan. Misalnya ada lebih dari beberapa nomor. Kalau ini kita import secara manual, import aja, nanti akan muncul di sini dan kita akan masukkan di depannya di sini namanya itu. Jadi kita tambahkan kemudian nama. Klik pesan, kirim pesan. Nah, di sini ada pilihan mode mengirimnya itu save mode atau blind mode. Kalau misalnya nomornya itu kita sudah simpan, kita pilih aja save mode, artinya lebih aman. Tingkat untuk kena bannetnya itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya nomor yang akan kita kirimin pesan itu belum tersimpan, kita pilih yang blind mode. Jadi itu untuk kontak yang belum tersimpan sama kita atau belum ada interaksi chat sama kita. Oke, di sini saya simpan di save mode karena nomornya ada tersimpan di saya. Setelah diklik kirim, nanti di sini sudah mengirim ya, ini ke nomor private saya. Statusnya di sini juga bisa kita lihat checklist. Saya coba tutup dan saya lihat di sini kelihatan ada pesan disebutkan nama.